Sahabat-sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Pertengkaran Saudara. Ayat hafalan Efesus pasal 5 ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Poin penting pelajaran kita, Tuhan menolong kita untuk memiliki sikap yang penuh kasih bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Jika kamu menonton atau mendengarkan berita hampir setiap malam, kamu mungkin akan mendengar cerita tentang Timur Tengah. Ini bukanlah konflik baru. Orang-orang di Timur Tengah telah berperang sejak lama, sekitar 4.000 tahun tepatnya. Sebagian besar konflik berasal dari dua anak laki-laki. Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak lahir. Seperti yang dapat kamu bayangkan, kelahiran Ishak membawa sukacita yang besar bagi orang tuanya. Inilah anak yang dijanjikan Allah ketika Dia pertama kali memanggil Abraham 25 tahun sebelumnya. Setelah 10 tahun, ketika tidak ada anak yang muncul dan Abraham bertanya-tanya dengan keras apakah hambanya akan mendapatkan warisannya, Tuhan menyatakan kembali janjinya tentang anak ini. Setelah Ismail lahir, Allah kembali menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah. Abraham memohon berkat Tuhan atas Ismail putra pertamanya. Tetapi anak Sarah adalah anak yang dijanjikan, anak yang dengannya Allah akan meneguhkan perjanjiannya. Bangsa yang dijanjikan dahulu kala adalah keturunan Ishak, bukan Ismail. Setelah kelahiran Ishak, ketegangan di rumah Abraham semakin meningkat. Abraham mengadakan pesta besar untuk Ishak ketika dia masih kecil, dan pesta besar itu tentu saja membuat Ismail dan ibunya kesal. Ketika Ismail mulai mengganggu Ishak, hal itu melampaui batas kesabaran Sarah. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, katanya kepada Abraham. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 21 ayat 10. Pertama kali Sarah mengeluh tentang Hagar, Abraham berkata bahwa ia dapat melakukan apa saja yang dia inginkan dengan hambanya. Tetapi sekarang, Hagar adalah ibu dari anak laki-laki berusia 14 tahun yang ia cintai. Kali ini dia berpaling kepada Tuhan dengan masalahnya. Janganlah engkau khawatir tentang hambamu Hagar dan anaknya itu, kata Tuhan. Turutilah kemauan Sarah, karena melalui Ishaklah engkau akan mendapat keturunan yang kujanjikan itu. Begitu juga kepada anak Hagar, akan kuberikan banyak anak cucu supaya mereka menjadi suatu bangsa. Sebab ia anakmu juga. Kita bisa baca dalam ayat 12 dan 13. Itu adalah hal yang sulit untuk didengar dan bahkan lebih sulit lagi untuk dilakukan. Tetapi keesokan harinya, Abraham membawa makanan dan air untuk Hagar dan mengirimnya dan putra sulungnya ke padang gurun. Dapatkah kamu membayangkan betapa sedihnya hati Abraham saat melihat mereka pergi? Allah memperhatikan Ismail dan ibunya. Alkitab berkata, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Kita bisa baca di ayat 20. Ismail pasti masih berhubungan dengan Abraham karena dia dan Ishak menguburkan Abraham setelah dia meninggal. Ismail memiliki 12 anak laki-laki dan sifat-sifat yang dinubuatkan malaikat dalam diri Ismail diwariskan kepada anak-anaknya. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 25 ayat 18. Keturunan Ismail memang bertumbuh menjadi sebuah bangsa seperti halnya Ishak.
Hari ini kita mengenal keturunan Ismail sebagai bangsa Arab dan Ishak sebagai bangsa Yahudi. Banyak pertikaian di Timur Tengah berawal dari kedua anak laki-laki itu. Anak yang dijanjikan, yang menerima semua warisan ayahnya, dan saudara tirinya yang lebih tua, yang diusir dari rumah ayahnya dan dikirim untuk tinggal di padang gurun. Keduanya mengklaim Abraham sebagai ayah mereka. Keduanya mengklaim negara Israel sebagai wilayah yang sah, dan mereka masih hidup dalam permusuhan satu sama lain. Abraham mungkin tidak pernah membayangkan bahwa anak-anaknya yang bertengkar masih bertengkar 4.000 tahun kemudian. Tetapi beberapa pilihan memiliki hasil yang bertahan lama dan berdampak luas yang dapat menghantui kita selama bertahun-tahun atau bahkan beberapa generasi. Keputusan Abraham untuk mengambil istri kedua bertentangan dengan rencana Tuhan untuk kebahagiaan keluarga. Kita masih hidup dengan konsekuensi dari keputusan itu. Tuhan tahu formula untuk rumah tangga yang sukses, dan Dia meminta kita untuk mengikutinya demi kebaikan kita. Dia telah menggariskan sebuah rencana untuk hubungan yang tidak akan menyebabkan sakit hati dan penyesalan selama bertahun-tahun. Dia ingin kita dapat melihat kembali kehidupan kita tanpa berkata, "Seandainya saja saya tidak pernah."